Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertemu kembali bersama saya di PJJ SMP YPI Belajar Online Tidak Masalah. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bagaimana kabarnya semuanya? Saya harap semua baik-baik saja. Baik. Oke, kemarin kita sudah bahas tentang, ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita bahas tentang apa? Ya, tentang sepak bola ya, atau bola besar bagian kedua. Hari ini kita akan bahas tentang materi lain ya. Kemarin bola besar sudah, bola kecil, kemudian renang, dan hari ini kita akan bahas atletik. Saya yakin kalian sudah sedikit banyak sudah mengetahui apa itu yang dimaksud atletik. Dan saya yakin beberapa di antara kalian sudah pernah praktek dan sudah melakukan salah satu olahraga dari atletik, karena atletik itu banyak ya cabangnya dan macam-macam nomornya juga banyak. Ini dia, atletik adalah event asli dari Olimpiade pertama pada tahun 776 sebelum Masehi. Jadi bukan 776 itu bukan tahun 776, tapi sebelum Masehi. 776 tahun sebelum tanggal kita sekarang nih. Jadi kalau kalian yang belum paham Masehi itu apa, jadi Masehi tanggal kita sekarang nih 2020 itu Masehi. Nah, jadi sebelum tanggal 1-nya atau tanggal 0 Masehinya 776 sebelum itu atletik sudah ada duluan. Oke, ada beberapa games digelar selama era klasik ya. Di Eropa. Di Eropa itu masuk tanggal 6 tahun 6 sebelum Masehi di Algorit setiap 2 tahun. Nah, jadi di Eropa itu 6 sebelum Masehinya. Jadi tahun 1 itu juga belum sudah mulai banyak ya, karena sebelum tanggal Masehi itu udah mulai ada di Eropa. Nah, sekarang kita ke abad yang lebih muda lagi, yaitu abad 19. Kalau sekarang abad 21, maka 2 abad sebelumnya organisasi formal dari event modern dimulai. Ini termasuk dengan olahraga reguler dan latihan di rezim sekolahan. Nah, jadi pada abad 19 ini atletik sudah mulai masuk ke sekolah-sekolah. Nah, salah satunya Royal Military College. Nah, di Sandhurst mengklaim menggunakan ini pertama kali. Nah, jadi pertama kali itu di Royal Military College itu pada tahun 1812 dan 1825, tetapi tanpa bukti nyata. Nah, jadi
ketika dia mengklaim bahwa pertama kali atletik itu diadakan di sekolah di Royal Military College itu, ternyata bukti itu nggak ada ya, bukti-buktinya, karena masih tahun 800-an, 1800-an. Nah kemudian ini lebih baru lagi, tahun 1900, tadi 1800. Nah, atletik sudah mulai ada organisasi internasionalnya di Amerika Serikat, yaitu AAU, Amateur Athletic Union. Nah, itu tepatnya pada tahun 1970. Sebuah badan baru bernama Athletic Congress dibentuk dan akhirnya dinamai USA Track and Field. Oke. Kemudian, nah ini lintasan. Jadi lintasan atletik itu ada dibagi dua ya. Lintasan dilihat dari musimnya. Karena kalau di luar sana itu ada musim dingin dan musim semi. Jadi kalau musim dingin itu di indoor. Nah kalau musim semi atau musim panas itu di outdoor. Jadi menarik sekali ya, atletik itu dimainkan di luar itu di dua track. Ketika mereka hujan atau salju ya, hujan salju atau hujan seperti biasa itu dilakukan di indoor. Nah kemudian ketika sudah mulai masuk musim semi dan musim panas sering diadakan di outdoor. Nah, lintasan indoornya itu rata-rata cuma hanya 200 meter. Jadi kita bisa memahami ya kenapa dia harus 200 meter saja, karena di dalam gedung. Mungkin gedungnya itu tidak terlalu luas dan ini banyak nomornya juga yang diperlombakan. Tapi terbatas ya, berbeda dengan atletik atau kejuaraan atletik yang ada di outdoor atau pada musim semi dan musim panas. Oke. Kemudian event di atletik itu banyak sekali ya. Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, saya yakin kamu di antara kalian ada beberapa yang sudah melakukan atletik, karena nih banyak banget, lumayan. Yang pertama itu ada yang namanya sprint, kemudian jarak menengah, kemudian jarak jauh, ya lari jarak jauh, jarak menengah, kemudian sprint atau jarak pendek, kemudian ada lari gawang, estafet, dan jalan cepat, kemudian ada event melempar, diantaranya tolak peluru, kemudian lempar lembing, kemudian lempar cakram, dan lontar martil. Nah ini kalau yang udah sampai di sini saya kira jarang sekali ya, atau cuma beberapa orang aja yang di antara kalian yang sudah melakukannya atau sudah pernah praktek ya. Kemudian event lompat, nah ini juga ada lompat tinggi, lompat gala, lompat jauh, lompat jangkit. Nah kemudian yang jarang sekali dilakukan yaitu lompat tinggi berdiri. Ini menarik sekali ya. Jadi ini ada eventnya tapi jarang banget dilombakan. Yang pertama itu lompat tinggi berdiri, kemudian lompat jauh berdiri, dan lompat ganda berdiri. Nah yang terakhir itu ada event ganda atau kombinasi, yaitu trilomba, pancalomba, saptalomba, dasalomba. Nah kalau kita lihat dari namanya, jadi kalau trilomba itu ada 3 lomba ya, karena itu kombinasi. Jadi misalnya habis ini lari loncat kemudian jalan gitu. Jadi tiga macam olahraga gitu. Jadi dijadikan satu track. Dan terakhir itu ada dasalomba, artinya 10 tuh. Kombinasi. Oke. Kemudian ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Kita akan lebih spesifik lagi yang kita bahas yaitu tentang lari ya. Kalau tadi kan udah kita kenal tuh atletik banyak banget nomor-nomornya, macam-macam lombanya, apalagi eventnya itu banyak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin Teguh Firza, ada Zikri, Sahril. Ada yang mau ditanyakan Sahril tentang atletik?
Enggak, Pak. Rahmat, Reza. Di sini ada yang pernah ikut lomba lari? Atau pernah juara? Oke, kita kembali lagi ke pembahasan kita. Kita akan mengenal 6 macam lari dalam olahraga atletik. Jadi kita lebih spesifik lagi ya ke larinya aja. Nah, lari menjadi salah satu olahraga yang digemari dan bisa dilakukan oleh siapapun. Olahraga ini pun memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Beberapa di antaranya dapat meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu proses penurunan berat badan. Nah, ini ya. Jadi yang paling ringan sekali dan nyaris tidak perlu alat apapun untuk olahraga ini, yaitu lari, dan bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi nomornya juga ada untuk kategori putra atau kategori putri, dan manfaatnya juga bagus sekali buat tubuh. Di situ dikatakan bisa meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu proses penurunan berat badan. Nah, ini yang badannya agak mungkin berat badannya kelebihan ya, atau lemaknya sudah banyak, bisa nih mempraktekkan olahraga lari atau memilih olahraga lari sebagai salah satu pilihannya untuk menurunkan berat badan dia. Nah, sebenarnya dalam dunia olahraga terdapat macam-macam lari yang bisa kamu pelajari. Bukan hanya jenisnya yang bermacam-macam, tapi juga teknik dan peraturan yang perlu diketahui setiap atlet atau pelaku olahraga tersebut. Nah, untuk mengenal lebih, nah itu gitu ya. Jadi olahraga itu tidak asal kita lakukan terus kita menjadi sehat ya. Jadi di situ juga ada ilmunya, ada teknik-tekniknya, ada cara-caranya. Misalnya ini kita bahas lari nih. Mungkin resikonya nggak terlalu banyak teknik yang perlu dikuasai ya. Kalau misalnya sudah masuk ke lompat tadi ya, lompat gawang kan banyak tuh atletik macam-macamnya, dan itu perlu teknik-teknik khusus. Jadi loncatnya juga tidak asal loncat dan melakukannya juga tidak asal-asalan. Itu perlu cara-cara tertentu untuk bisa melakukan dengan baik. Oke, itu dia lari ya. Nah, ini yang pertama, lari sprint. Sebelum saya jelaskan, ada yang pernah tahu apa yang dimaksud dengan lari sprint? Bisa sedikit memberi gambaran, Rahmat, Sahril, apa? Sprint lari jarak pendek, Pak. Sprint lari jarak pendek. Selain dikenal dengan lari jarak pendek apa? Apalagi? Sprint itu? Ya, oke, bagus. Jadi kalau kita mendengar kata-kata sprinter itu bahasa Inggris ya. Jadi kalau tambahin ER itu orangnya. Jadi kalau misalnya sprinter, dia orang yang larinya itu atau pelarinya. Nah, betul sekali ya tadi kata teman kalian bilang sprint itu lari jarak pendek. Nah, sebenarnya macam-macam lari ini termasuk dalam lari jarak pendek. Hanya saja karena jarak larinya sangat pendek, yaitu 100 meter, lari sprint terkadang dipisahkan dengan cabang olahraga lari jarak pendek. Nah, jadi ternyata lari sprint itu bukan bagian dari lari jarak pendek. Karena jaraknya yang 100 meter, maka boleh dibilang dia jarak pendek. Tapi nanti ada nomornya sendiri, lari jarak pendek. Jadi ada lari sprint, lari jarak pendek gitu ya. Nah, aturannya sama dengan lari jarak pendek. Yang membedakan adalah penggunaan stamina atau tenaga serta nafas yang dibutuhkan. Karena jarak larinya yang sangat pendek, pelari tidak akan memerlukan tenaga yang banyak seperti pada jenis olahraga lari lainnya. Nah, itu ya. Oke, kemudian nah ini lari jarak pendek. Tadi itu ya sudah saya sebutkan atau sudah saya katakan bahwa lari sprint bukan bagian dari lari jarak pendek, atau lari jarak pendek adalah sprint, bukan, tapi ini ada bagian yang lainnya. Nah, macam-macam lari memiliki jarak tempuh yang bermacam-macam pula. Misalnya lari jarak pendek, sesuai namanya lari jarak pendek berarti cabang lari yang memiliki jarak pendek, yaitu antara 100 meter hingga 400 meter.
Ini udah ketahuan nih. Perbedaannya apa coba? Yang paling mendasar sekali dari sprint dan lari jarak pendek. Ada yang bisa jawab? Zikri mungkin? Sahril, apa Ril? Lari sprint dengan lari jarak pendek, bedanya apa? Yang sangat mendasar sekali baru saja saya sampaikan tadi apa? Apa bedanya? Iya, jadi lari jarak pendek bukan lari sprint ya. Jadi ada dua beda deh. Bedanya tadi kalau lari jarak sprint, kalau sprint itu 100 meter. Nah, kalau di antara 100 sampai 400 namanya lari jarak pendek gitu ya. Jadi lari jarak pendek itu bisa 200, 300 sampai 400. Nah, peserta atau pelari dapat berlari sekencang mungkin untuk segera sampai garis finish dan menjadi pemenang. Oke, berikutnya jarak menengah. Nah, kalau logika yang paling sederhana sekali ya, yang bisa kita pahami, kalau lari jarak pendek menengah berarti jaraknya aja yang agak berbeda. Kalau tadi 100 sampai 400 dan sekarang lari jarak pendek nih, dari berapa sampai berapa? Dia antara 800 sampai 1500. Nah, treknya lebih panjang ya daripada lari jarak pendek tadi. Startnya juga sama, menggunakan start jongkok. Di antara lari ini ya, jadi jarak pendek, jarak menengah, sama-sama menggunakan start jongkok. Nah, kemudian ada yang lebih panjang lagi. Ini namanya lari maraton, betul. Lari maraton tuh udah berkilo-kilo ya kalau tadi kita bicara tentang 1500 meter. Nah, ini lebih banyak lagi. Berapa? 3 km sampai 10 km. Wah, jauh sekali ya. Nah, lari maraton merupakan cabang lari yang cukup populer. Bahkan sering ada acara-acara tertentu yang mengangkat lari maraton sebagai primadona utamanya. Hal ini dikarenakan cabang olahraga lari maraton digemari banyak orang. Ternyata sprint, kemudian lari jarak pendek, lari jarak menengah. Ada olahraga yang lebih digemari lagi tuh, yang lebih panjang lagi jaraknya ternyata ya. Yaitu apa? Maraton. Oke, itu tadi jenis-jenis lari ya yang kita bahas, baru 4. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, menengah, maraton. Nah, satu lagi. Berarti ini dia ya, lari estafet. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, ada yang bisa sedikit menjelaskan apa yang dimaksud estafet, lari estafet, atau digambarkan seperti apa lari estafet? Kenapa? Lari sambung. Sambung nyambung berapa orang, Bro? Berapa orang Zikri? 5. 4 apa 5 nih? Dua-duanya. Jadi 9 ya? Wah, kebanyakan. Oke. Jadi lari estafet itu lari sambung, betul ya. Tadi ada yang bilang lari sambung. Lari sambung 4 orang ternyata, bukan 5. Jadi 100 kali 4. Jadi 4 orang dan bukan 5. Itu menggunakan satu alat, yaitu tongkat sebagai alat mengganti peserta ya. Jadi mungkin beberapa di antara kalian udah pernah melakukannya dan mempraktekannya seperti itu ya. Jadi bergantian. Jadi di dalam satu tim itu ada 4 orang, masing-masing kurang lebih 100 meter sampai 400 ya. Nah, ini jadi kalau ditotalin 4 kali 100. Jadi 400 meter. Oke. Itu ya lari yang kita bahas. Nah, kemudian kita ke teknik startnya ya. Tadi sedikit udah kita singgung tentang start.
Star dalam lari ada berapa ya? Ada yang tahu? Kalau kita mau lari nih star, itu ada berapa macam starnya? Atau apa aja? Oke, ada yang bisa jawab? Furqon, di sini ada Maya, Alfat, Firza, Almiviana. Macam-macam star bisa disebutkan? Mungkin sudah ada yang pernah tahu. Ada berapa starnya? Jadi sebelum mulai lari kan kita start tuh. Ada berapa macam? Ada yang bisa jawab? Oke, langsung ya kita ke materi lagi kalau belum ada yang bisa jawab. Jadi teknik start itu dapat menentukan kecepatan seorang pelari untuk sampai ke finish. Nah, apa aja sih startnya? Pertama, start berdiri. Nah, jadi start itu enggak semuanya jongkok ya, tapi ada start berdiri. Nah, itu yang start berdiri itu biasa digunakan pada saat lari jarak 800 meter. Ini menengah ya. Jadi lari jarak menengah ya 800, 1500, 5000 dan 10.000 meter. Nah, cara melakukannya saat aba-aba pelari maju lalu meletakkan satu kaki di depan. Nah, biasanya kaki kanan. Kemudian condongkan badan ke depan dan jadikan kaki kanan sebagai tumpuan. Biarkan tangan rileks dan siku sedikit dibengkokkan, fokus pandangan ke depan. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ini standing start. Jadi ini ya, kelihatan gambarnya jelas ya. Jelas di gambar. Jadi ini standing start. Kamu bisa lihat. Dan seperti yang saya katakan tadi, jadi biasanya kaki kanan dulu. Lihat yang kotak itu ya, itu kotak tahapan 1 sampai 3 atau 1 kaki ke depan, kemudian badan dicondongkan dan mulai berlari. Jadi yang di kotak itu dia awal startnya. Selanjutnya start melayang. Nih yang kedua, mungkin kalian jarang dengar ya kalau start melayang itu. Dan start berdiri juga saya kira hanya beberapa di antara kalian yang pernah melakukannya. Dan ini start melayang. Jenis teknik start ini dilakukan dalam lari estafet oleh pelari kedua, ketiga dan keempat. Dan jadi start melayang itu sering dilakukan ketika lari estafet, yaitu orang kedua, ketiga, keempat. Nah, kalau orang yang pertama itu menggunakan start jongkok. Kenapa? Karena jaraknya 100 meter atau bagian dari lari jarak pendek. Nah, start melayang dilakukan dengan cara melayang yang artinya bila pelari telah mendapatkan tongkat estafet, maka dia harus segera berlari untuk menuju ke pelari seterusnya. Khusus untuk pelari keempat, dia harus berlari dengan cepat hingga mencapai garis finish. Nah, begitu ya. Nah, jadi estafet itu orang tercepat biasanya dipasang di posisi terakhir. Kenapa? Karena dia akan menentukan finishnya. Oke. Ini melayang ya. Penggantian tongkat bisa dilihat, dan terakhir start jongkok. Ini dia. Saya yakin kalau start jongkok kalian sudah tahu ya, yang hitungan 1, 2, mulai. Atau siap, sedia. Nah itu, oke. Untuk tugasnya, kalian buat video melakukan start berdiri, standing start. Nih seperti ini. Jadi tugasnya itu kalian buat video melakukan standing start. Mungkin hanya 2 menit ya, nggak terlalu lama. Karena hitungannya juga nggak terlalu panjang, cuma 1, 2, 3 mulai. Dan ini tugas kalian ya. Jelas tugasnya?
Apa Zikri tugasnya? Ini Pak, video itu apa ya? Iya, membuat video standing star. Iya, sendiri, ada star berdiri. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan jaga kesehatan. Semoga kita bertemu kembali di sekolah. Jangan kemana-mana. Nanti minggu depan kita bertemu lagi di PJJ SMP YPI. Belajar online tidak masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.